Mengenal diri itu bukan cuma soal siapa kita hari ini, tapi juga tentang masa lalu. Bayangkan kita amnesia hari ini. Kita pasti akan bingung, bahkan untuk sekadar menjawab, "Aku ini siapa?" Karena sebagian dari jati diri kita dibentuk dari cerita yang datang sebelum kita. Dan hal yang sama juga berlaku untuk umat ini. Kalau kita tidak tahu bagaimana awalnya, tidak memahami perjalanan yang sudah dilalui, tidak mengenal kisah-kisah di masa lalu, maka kita sebenarnya belum benar-benar mengenal diri kita sebagai bagian dari umat ini. Kita jadi tidak tahu kita ini berada di posisi seperti apa dan seharusnya melangkah ke arah mana. Lebih dari itu, kalau kita salah memahami masa lalu, maka kita juga bisa salah mengenal diri kita sendiri. Karena cara kita melihat masa lalu akan membentuk cara kita melihat siapa diri kita hari ini. So, kali ini Ayah Joyce akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihi salam, bapak dari umat manusia ini, sejarah awal dari umat ini. Welcome to Story Time with Joyce and Kat. Joyce, sudah siap untuk cerita malam ini? Siap banget dah ya. Cerita apa nih kali ini? Sini dah cepet. Cerita yang bakal kamu suka pastinya. Oke ya, OTW. Ayo Cing. Hari ini, Ayah akan ceritakan kamu tentang sejarah Adam alaihi salam, Joyce. Bapak umat manusia ini. Sejarah awal umat ini, Joyce. Ayah mau cerita ini karena sejarah bukan cerita lama. Itu cermin untuk mengenal diri kita dan yang lupa asalnya. Akan bingung arah tujuannya, Joyce. Cerita ini benar mengesankan dan dalam maknanya, Joyce. Wah, oke ya, gas! Oke, Joyce. Nah, berbicara tentang Nabi Adam, mungkin yang kita tahu adalah Adam dan Hawa makan buah terlarang dan akhirnya dihukum ke bumi. Jadi yang kita pahami bumi ini adalah hukuman buat Adam dan Hawa serta anak turunnya. Tapi ceritanya tidak sesimpel itu, Joyce. Jadi, sebelum Nabi Adam diciptakan tuh Joyce, malaikat-malaikat dan iblis itu diumumin bahwa Tuhan akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi. Jadi sebelum Nabi Adam memakan buah itu dan akhirnya diturunkan ke bumi, memang tujuan awalnya Nabi Adam bakal dikirim ke bumi. Dan Tuhan menjelaskan di surat Al-A'raf, ialah walaqad makannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish. Kami telah menempatkan kalian di bumi dan kalian kami sediakan kehidupan. Ma'aish ini bukan cuma hidup saja artinya, tapi hidup yang bagus, Joyce. Penuh keindahan, kenyamanan, dan lain-lain. Surat ini salah satu surat yang jelasin Nabi Adam, Joyce. Terus apa hubungannya ya? Oke, jadi hubungannya adalah sebenarnya dunia ini bukan hukuman buat Nabi Adam, Joyce. Karena ada cerita-cerita yang dibolak-balik, yang digiring dan mengatakan bahwa dunia ini hukuman buat Nabi Adam. Dan mengatakan bahwa kita terlahir dengan dosa yang perlu dihukum. Dan Al-Quran datang membenarkan kembali cerita yang benar. Makanya di surat, bahkan sebelum menceritakan Nabi Adam, Tuhan berfirman, "Kami tempatkan kamu di bumi, dan kami sediakan untukmu hal-hal yang dapat kau gunakan untuk hidup dengan baik. Walaqad makannakum fil ardi, waja'alna lakum fiha ma'ais." Oh gitu ya? Oke. Iya, Joyce. Bayangin ya, kita makhluk yang dispesialin loh, Joyce. Coba kamu lihat hewan-hewan. Makannya kan ya seadanya. Tidak perlu ditaruh di piring, langsung makan aja. Nggak perlu disajikan dengan indah. Tapi manusia disediakan dan dipersilahkan. Piringnya bahkan masih dihias dengan stroberi, daun-daun, dan lain-lain. Di plating bagus lah, Joyce. Sushi, ramen, dan lain-lain dibuat begitu indah. Serta Tuhan juga memberi kita buah-buahan dengan packagingnya bagus-bagus dan indah, Joyce. Kayak jeruk nih, kulitnya aja itu bagus, indah, beraroma lagi. Ini kan cuma packagingnya, nggak bisa dimakan. Semangka, warna packagingnya bagus, indah, dan lain-lain. Dan packaging ciptaan Tuhan itu, jika dibuang ke tanah, masih akan memberi manfaat yang banyak. Tidak dengan packaging buatan manusia di industri modern ini, Joyce. Indah-indah sih, tapi ketika dibuang ke tanah, mungkin akan meracuni tanah, Joyce. Tapi bukan cuma tentang makanan ya, Joyce. Cara kita hidup, cara kita berpakaian, hal-hal yang Tuhan beri kepada kita di hidup ini, itu adalah sarana agar kita hidup dengan indah, baik, dan nyaman, Joyce. Kayak ayat tadi, ma'ais. Kenapa Tuhan menyediakan semua ini, Ayah? Nice question, Joyce. Ayat selanjutnya itu adalah qalilan matashkurun, sedikit dari kita yang bersyukur.
Jadi tujuannya diberi semua ini agar kita bersyukur. Itu alasan utamanya. Lihat ayat pertama Al-Quran. Alhamdulillah, kan Joyce? Artinya segala puji bagi Tuhan. Konsepnya kita bersyukur, benar-benar mengakui pertolongan Allah. Sayang memang, banyak manusia yang kurang bersyukur, Joyce. Mereka hanya melihat hal negatif pada diri mereka. Bahkan aslinya itu bukan hal negatif gitu loh, Joyce. Tapi pikirannya, narasinya itu membuat hal itu jadi negatif. Jadi bumi ini bukan sesederhana hukuman untuk anak cucu Adam karena Adam Hawa makan buah itu ya Joyce. Kita nggak dibiarin gitu aja di sini. Tapi kita disiapkan fasilitas yang indah-indah Joyce. Iya ya. Oke, sekarang kita ke cerita Nabi Adam dan Iblis saat di surga Joyce. Jadi konsep sederhana cerita Nabi Adam itu seperti ini, Joyce. Misal, ada orang yang baru bekerja di perusahaan. Kemudian beberapa tahun dia naik jabatan. Tahun depannya lagi naik jabatan. Sampai bertahun-tahun nanti baru dia jadi senior eksekutif, Joyce. Kemudian ada nih orang baru masuk. Tiba-tiba langsung mengalahkan senior eksekutif ini. Orang baru loh ya, Joyce. Bahkan semua karyawan dan senior eksekutif ini dikumpulkan untuk sujud atau memberi ucapan selamat lah kira-kira pada orang baru ini. Pasti tahulah gimana respon orang-orang senior di sana, Joyce. Kebayang sih ya. Nah, orang yang iri dan mau menjatuhkan orang baru ini, itu persis seperti iblis pada Nabi Adam, Joyce. Iblis kan dari dulu ya, jadi hamba Allah yang taat, ibadah paling kuat, masalah kepintaran juga paling pinter. Pokoknya dia sih paling keren lah kerjaannya, Joyce. Nah, apa sih sebenarnya yang iblis inginkan, Joyce? Apakah iblis diiming-imingi surga, kebun, atau buah-buahan? Tidak kan? Selama ini dia melakukan semua itu ada keinginan dalam hatinya, Joyce. Iblis ingin mendapatkan apresiasi, ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia yang terbaik, Joyce. Dan terkadang keinginan untuk diakui itu membuat kita sangat kewalahan. Hal ini bisa menjadi lebih besar dari keserakahan apapun yang manusia miliki. Tapi tentu saja boleh buat kita kerja dan ingin diapresiasi dan dihargai. Bahkan Nabi pun mengapresiasi sahabat yang melakukan kebaikan. Tapi Allah tahu sesuatu yang tersembunyi di hati iblis. Allah tahu bahwa semua yang dilakukan iblis selama ini adalah bukan untuk Allah, tapi untuk pengakuan, untuk dipuji. Wah. So, kalau kamu melakukan hal baik dengan alasan yang tepat, kemudian seseorang memujimu, ya it's okay, boleh aja, itu bonus. Tapi jika kamu melakukan itu untuk mendapatkan pengakuan, hal itu menjadi sangat berbeda sekarang, Joyce. Mungkin dari luar akan terlihat sama, tapi jika ada situasi tertentu, contoh pada kasus iblis ini, semua jadi berbeda kan? Bener banget lagi ya. Tapi Joyce, ada nih persamaan iblis dan Nabi Adam. Hah? Apa ya? Oke, jadi mereka nih, pertama, sama-sama diciptakan sebagai makhluk yang spesial. Ranking pertama iblis kan awalnya Joyce dengan segala kehebatan dan ketaatannya. Kemudian datang Nabi Adam. Bahkan seluruh malaikat pun disuruh sujud. Jelas itu ranking pertama juga, Joyce. Jadi mereka sama-sama spesial. Kedua, mereka akhirnya sama-sama tidak mematuhi Tuhannya. Iya ya. Lalu apa bedanya? Kenapa iblis dihukum? Sudah pasti neraka. Oke, nice question, Joyce. Perbedaannya adalah satu, ada yang mengakui kesalahan, meminta maaf dan bertobat. Dan satunya lagi, dia tidak merasa salah. Masih denial, Joyce. Dia masa, iya sih aku salah nggak sujud, tapi apa salahnya dengan hal itu? Aku lebih baik dari dia. Aku dibuat dari material yang lebih baik. Aku tidak memiliki alasan yang logis untuk bersujud padanya. Jadi, perbedaannya adalah di respon keduanya, Joyce. Iblis tidak mengakui kesalahannya. Dia merasa benar dengan kelogisan yang ada di kepalanya. Sedangkan Nabi Adam sebenarnya juga sangat punya alasan untuk denial, Joyce. Allah sebenarnya kan sudah mengumumkan akan menempatkan khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikatakan di bumi, bukan di surga. Jadi, memang dari awal penciptaan Nabi Adam adalah untuk tinggal di bumi. Dan di bumi nggak selamanya. Fiha tahyauna wa fiha tamutun. Kau akan hidup dan mati di bumi. Tapi takdirnya memang dengan Nabi Adam melanggar dan memakan buah itu. Iya ya. Sebenarnya Nabi Adam bisa jawab gini nggak sih? Misal ini, kalau karyawan ke bosnya. Bos, bukannya memang kamu pengen aku pindah dari sini kan? Kau sudah buat pengumuman ke karyawan lain bahwa aku akan dipindahkan dari tempat ini? Lalu kenapa sekarang seakan-akan aku dipindahkan karena kesalahanku?
It's not fair, bos. Iya, benar sekali Joyce. Nabi Adam sebenarnya bisa aja jawab kayak gitu. Dan Joyce, bukannya hal itu sering sekali kita jumpai di sekitar kita kan? Kamu pasti pernah dengar kata-kata kayak gini. Kalau Allah udah tahu aku bakal salah, kenapa itu jadi kesalahanku? Dan itu yang membedakan dari keduanya Joyce. Iblis ketika salah, dia menjawab dan membenarkan dirinya dengan jawaban logis. Gak merasa bersalah. Tapi Nabi Adam tidak, Joyce. Meskipun Nabi Adam juga bisa jawab logis kayak yang kamu analogikan itu ya, Joyce. Tapi beliau menjawab dengan rendah hati. Beliau benar-benar merasa bersalah. Benar-benar malu. Karena ada satu hal yang Nabi Adam fahami, Joyce. Yaitu, betapapun hebatnya otakku, betapa logisnya aku berpikir, aku tidak mungkin lebih logis dari kebijaksanaan Allah. So, kalau aku berbuat salah, aku akan mengakuinya dan bertaubat. Bukan menyalahkan Allah. Kalau ada pilihan menyalahkan Allah atau diriku, aku akan menyalahkan diriku. Tak masalah aku mengerti atau tidak. Robbana dolamna anfusana. Di sana tidak hanya dikatakan aku salah, tapi aku salah dan menyalahkan diriku sendiri. Anfusana. So, aku tidak sama sekali membenarkan kesalahanku dengan menyalahkan Engkau Tuhan. Aku bertanggung jawab penuh dengan kesalahanku. Beda banget ya responnya sama iblis. Iya Joyce, dari sana kita bisa melihat siapa pengikut iblis dan siapa pengikut Nabi Adam alaihissalam. Karena semua kita pasti akan melakukan kesalahan. Seperti sabda Rasul, kullu bani Adam khotoun. Semua anak Adam akan berbuat salah. Semua Joyce. Dan kata khoto ini berbeda dengan khotiun. Kalau khotiun itu satu orang berbuat kesalahan. Tapi kalau khotoun itu orang-orang yang berbuat kesalahan lagi dan lagi. Dan yang terbaik bagi orang-orang yang melakukan kesalahan adalah back to Allah. Menyadarinya dan bertaubat. Bismillah ya. Semoga aku bukan pengikut iblis. Wah. Amin Joyce. Karena iblis gak akan diem. Dia akan menggoda kita. Iblis ingin kita haus untuk diakui, disanjung, untuk selalu menjadi paling atas, dan membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, Joyce. Apalagi era sosmed sekarang, mudah banget tuh kita membandingkan kan dengan orang lain. Nah, nanti kita akan buat kesalahan, dan iblis akan selalu membisikkan agar kita menyalahkan Tuhan, Joyce. Seandainya Tuhan gini-gini, atau seandainya orang itu gini-gini, tidak pernah mau menyalahkan dirinya sendiri. Semoga kita selalu dilindungi ya, Joyce. Amin ya. Oke Joyce, selesai dah ceritanya. Besok kita cerita lain lagi ya. Oke deh ya. Terima kasih Ayah. Sama-sama Joyce.